Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 perkembangan peserta didik sekolah dasar akan membahas materi tentang teori-teori perkembangan. Adapun yang akan kami bahas antara lain teori perkembangan menurut Arnold Gesell dan model maturasi, teori psikoseksual menurut Sigmund Freud, fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial, model-model perkembangan behavioral, serta teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Langsung saja yuk kita simak pembahasannya. Baik, lanjut ke pembahasan Arnold Gesell dan model maturasi. Arnold Lucius Gesell yaitu seorang psikolog dan dokter anak asal Amerika. Teori Arnold Gesell yaitu maturasi. Maturasi adalah proses menjadi dewasa atau matang. Menurut teori ini, perkembangan ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan filogeni atau perkembangan spesies. Gesell dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur, dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Tingkat laju kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan itu ditentukan secara individual oleh genotip anak atau latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Seorang anak yang berkembang dengan cepat atau lambat pada umumnya tidak bisa diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Sebagaimana pula, anak yang berkembang lebih cepat juga tidak bisa diubah dari arahnya. Lingkungan bisa mempengaruhi untuk sementara kecepatan perkembangan anak. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell. 1. Prinsip arah perkembangan. 2. Prinsip jalinan timbal balik. 3. Prinsip asimetri fungsional. 4. Prinsip maturasi individuasi. 5. Prinsip fluktuasi teratur. Prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ujung kaki. Contoh, bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada yang ada di bagian kaki. Perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar. Prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan secara ontogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang. Agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya, prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Pembahasan selanjutnya terkait teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal dunia pada usia 83 tahun di London pada 23 September 1939. Ia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Teori psikoseksual ini berawal dari karya Sigmund Freud melalui pekerjaan klinisnya dengan pasien yang menderita penyakit mental. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil dan keinginan tak sadar dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
Menurut Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut, yang mana perkembangan anak terjadi dalam serangkaian tahap yang berfokus pada area keserangan tubuh yang berbeda dan digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Menurut Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama, kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua, bawah sadar, yang berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku. Dan yang ketiga, prakesadaran. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul ke kesadaran. Dalam teori psikoseksual memiliki 3 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, komponen dinamik. Semangat atau arah perkembangan ilmiah dan intelektual pada akhir abad ke-19 terpusat di sekitar kajian tentang energi, dan ia menerapkan konsep energi tersebut terhadap perilaku manusia. Ia menyebut energi ini sebagai energi psikis atau energi yang mengoperasikan berbagai komponen sistem psikologis. Insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama energi psikis. Dalam sistem Freud, insting di sini bertindak sebagai perangsang pikiran untuk mendorong individu atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen struktural. It pada umumnya berada di alam bawah sadar dan berkaitan erat dengan kesenangan. It adalah gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. It merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Kemudian ada ego. Ego merupakan satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab pada prinsip realitas. Ego terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan terakhir ada superego yang mewakili moralistik dan idealistik prinsipal dalam sebuah kepribadian. Salah satu tujuan superego adalah untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas, karena Freud percaya bahwa masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama yaitu pada 5 tahun pertama kehidupannya. Dan yang terakhir adalah komponen tahapan atau fase perkembangan, di mana pada setiap tahapan erogen tubuhnya dan pada setiap tahapan ada setiap konflik yang harus ia selesaikan sebelum tahapan selanjutnya. Yang pertama ada tahap oral atau fase oral, bermulai dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan, di mana fokus rangsangannya berada di mulut seperti menggigit, menghisap, ataupun menelan. Yang kedua ada tahap atau fase anal, yaitu pada usia 18 bulan. Contohnya, ketika balita mulai diberikan toilet training karena buang air merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training di sini mereka tidak lagi buang air secara sembarangan karena waktu dan tempatnya telah diatur atau disediakan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga ada tahap falik, berlangsung pada tahun ke-4 sampai ke-6. Pada periode ini, energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Yang keempat ada tahap latensi, dimulai sekitar usia ke-7, di mana adanya perubahan pada zona-zona erogen, kebanyakan energi yang awalnya pada hasrat seksual dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Di masa ini, anak mengalami masa diam pada tahap psikoseksualnya. Mengapa diam? Karena cenderung anak akan lebih disibukkan dengan kegiatan sekolah, hobi, atau aktivitas dengan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah tahap atau fase genital, dimulai sekitar usia 12. Tahap genital merupakan periode yang penuh dengan keputusan-keputusan serius. Tahap genital dimulai pada masa pubertas, di mana memiliki sedikit konflik tidak seintens masa sebelumnya. Dan Freud juga tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas karena menurutnya perilaku ketika dewasa ditentukan oleh masa kanak-kanak. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman, lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902.
teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu bayi 0-1 tahun, balita 2-3 tahun, prasekolah 3-6 tahun, usia sekolah 7-12 tahun, remaja di 12 tahun sampai 18 tahun, pemuda usia 20-an, separuh baya yaitu akhir 20-an hingga 50-an, dan manula yaitu usia 50-an dan seterusnya. Model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorism mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam, berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Tokoh-tokoh behaviorism. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku yang tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Yang ketiga yaitu Vladimir Bekhteev. Minat Bekhteev adalah pengondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Yang keempat yaitu John B. Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorism adalah yang pertama yaitu observasi dengan atau tanpa menggunakan alat, yang kedua yaitu metode-metode pengujian, yang ketiga yaitu metode laporan verbal, yang keempat yaitu metode refleks terkondisi. Yang kelima yaitu William McDougall. Teori insting McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Yang keenam yaitu Edward Chase Tolman. Tolman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tolman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku. Ada stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Yang ketujuh yaitu Clark Leonard Hull. Bagi Hull, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Yang kedelapan yaitu B.F. Skinner. Pengondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme. Karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan, maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengondisian dan peniadaan perilaku peran ini. 9. Albert Bandura. Respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi menurutnya reaksi terhadap stimuli itu teraktivasi dengan sendirinya. Yang ke-10 yaitu Julian Rotter. Kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rotter memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Ada locus kontrol internal, penguatan tergantung pada diri mereka sendiri, dan locus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Materi yang selanjutnya yaitu teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Belarus.
Namun pada sumber lain, ia lahir pada tanggal 5 November 1896 dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Ia adalah seorang ahli psikolog asal Rusia yang menciptakan sebuah teori dan kemudian diberi nama teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini bersifat sosiokultural, artinya teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan itu bisa terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung, karena sebuah pembelajaran bisa mengarahkan pada perkembangan. Teori sosiokultural ini memandang perkembangan manusia sebagai proses dimediasi secara sosial, di mana anak-anak memperoleh nilai-nilai budaya, keyakinan, dan strategi pemecahan masalah mereka melalui dialog kolaboratif dengan anggota masyarakat yang lebih berpengetahuan. Unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD yang merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini. Selain itu, zona perkembangan proksimal ini diartikan sebagai daerah antar tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Teori belajar Vygotsky menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dengan berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa segala bentuk perkembangan mental meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik seorang anak yang dipengaruhi oleh penemuan atau sosial budaya yang terjadi di masyarakat, seperti bahasa, ingatan, dan lain sebagainya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif seseorang terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial dan intrapersonal atau internalisasi yang sering terjadi dalam diri sendiri. Menurut Vygotsky, siswa mempunyai dua tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Vygotsky mengartikan tingkat perkembangan sebagai proses beroperasinya intelektual individu pada saat itu juga, serta kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang khusus sesuai dengan kemampuannya sendiri. Individual juga mempunyai tingkat perkembangan, di mana Vygotsky mendefinisikan sebagai tingkat seorang individu dapat memfungsikan atau mencapai tingkat itu dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, atau teman sebayanya yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Pada penerapan pembelajaran dengan teori sosiokultural ini diperlukan motivasi agar siswa mampu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan teori menurut Vygotsky. Berikut adalah cara memotivasi siswa, di antaranya: yang pertama, siswa terlibat secara aktif. Prinsip ini berlandaskan pada pandangan bahwa keterlibatan anak secara aktif dalam suatu aktivitas belajar memungkinkan mereka memperoleh pengalaman yang mendalam. Keterlibatan siswa secara aktif dapat dilakukan secara fisik dan mental. Bentuk-bentuk aktivitasnya antara lain bisa berupa interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memperhatikan pengetahuan awal siswa. Karena dengan memperhatikan pengetahuan awal siswa, guru diharapkan mampu menyusun strategi pembelajaran lebih tepat dan sesuai. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Salah satu syarat untuk berkembangnya kemampuan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya adalah berkembangnya kemampuan komunikasi, seperti halnya kegiatan tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya.